Sambutan Menteri Koperasi dan UKM periode 2019. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Koperasi Bapak Budi Ari Setiadi, Wakil Menteri Koperasi Bapak Ferry Juliantono, yang kami hormati para pejabat eselon 1, para staf ahli, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, para pejabat eselon 2. Saya menerima amanah untuk memimpin Kementerian Koperasi dan UKM dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadikan koperasi dan UKM sebagai tulang punggung perekonomian. Waktu itu saya masih ingat, saya ditawarkan 2 kementerian lain, tapi saya memilih di sini dan dengan susah payah. Beliau meminta argumen saya, kenapa milih di sini. Saya bilang, saya ingin menjadi bagian untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dan itu cita-cita saya sejak dulu, karena saya dengan Pak Budi ini sama-sama aktivis. Kami punya orientasi, punya tujuan bagaimana meningkatkan kehidupan masyarakat, perubahan sosial. Walaupun ternyata untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat ini enggak mudah. Nah, karena itu saya senang sekali Budi Ari menggantikan saya. Beberapa inovasi yang sudah kita lakukan, beberapa masalah yang belum kita selesaikan, saya yakin bisa diteruskan oleh beliau. Semua catatan kami sudah ada di dalam memori jabatan. Nah, saya tidak ingin panjang, lebar. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Budi Ari. Saya yakin Bapak bisa bekerja sebaik-baiknya untuk kemajuan ekonomi rakyat Indonesia. Itu saja, Pak Budi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koperasi dan UMKM periode 2019-2024, Pak Teten Mas Duki, beliau senior saya di pergerakan, Bapak pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Koperasi dan UMKM, teman-teman sekalian, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kementerian Koperasi ini sesuai dengan spirit dan nafas kami setia di garis rakyat. Jadi setelah di desa, saya ditugaskan di desa di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ternyata saya menteri terakhir di Kominfo, karena habis itu kementeriannya diganti jadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Tadi di Kominfo saya sudah sampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus bekerja sama karena saya ingin mendigitalisasi koperasi. Jadi ada 3 hal yang ingin saya lakukan dalam 100 hari ini. Yang pertama, digitalisasi koperasi. Yang kedua, rebranding koperasi. Karena koperasi ini sangat miris di Indonesia, di mana baru 27 juta orang berkoperasi, kurang dari 10% masyarakat Indonesia berkoperasi. Dibandingkan negara yang individualis, yang kapitalis, yang liberalis seperti Amerika Serikat, ternyata 125 juta warganya berkoperasi. Yang terakhir, kita akan perkuat tata kelola dan sumber daya manusia, karena itu 100 hari kita harus ngebut, dan mudah-mudahan mesin di Kementerian Koperasi bisa kuat untuk lari 120 km per jam. Karena tadi Pak Presiden Prabowo bicara kepada saya, kenapa saya ditaruh di Kementerian Koperasi? Padahal saya mau jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan.
Karena Pak Prabowo bilang ini warisan kakek saya, Pak Margono Joyadikusumo, dan juga bapaknya Pak Profesor Sumuro Joyadikusumo. Jadi bisa dibayangkan Kementerian Koperasi ini dengan passion dari Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto harusnya bisa besar. Karena itu kita udah nggak akan banyak teori-teori di koperasi, yang penting action. Semua kita kooperasikan, termasuk semua relawan, semua organisasi masyarakat, kalau bisa bikin koperasi. Karena target saja paling nggak di tingkat partisipasi 27 juta, paling nggak dalam setahun harus 2 kali lipat orang Indonesia yang jadi atau berkooperasi. Saya pikir itu nanti apa yang sudah dilakukan Pak Teten di kementerian ini kita akan lanjutkan, karena saya sudah perhatikan banyak juga, walaupun PR-nya juga nggak kalah banyak, karena ada utang KUT di 9 triliun ya, dari tahun 98 yang nggak beres-beres tuh. Kredit usaha tani itu hapus bukukan saja harus udah 26 tahun. Terus Bekopin ada dua dualisme, dan masih banyak lagi. Tapi kita ini mental baja, biar aja lah, makin banyak masalah, makin banyak tantangan dan peluang. Karena apa? Ada bedanya. Saya masuk di Kominfo, menterinya ketangkap. Jadi cuci piring, demoralisasi tinggi. Yang pertama kali saya lakukan adalah mengangkat moral Kementerian Kominfo supaya percaya diri. Dulu Kominfo tuh kalau ketemu di masyarakat, pegawai Kominfo, saya tanya, Bapak kerja di mana? Jadi saking malunya. Tapi sekarang semua sudah saya pergi dari Kominfo dengan teman-teman sudah lebih bersemangat. Nah, kalau di Kementerian sistemnya yang harus kita kerjakan, kita beresin bersama. Karena kalau kita percaya bahwa ini kementerian satu-satunya yang ada di Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan, yang tidak lain adalah koperasi. Jadi bayangin kementerian yang jelas-jelas amanat konstitusi kita. Karena itu ini nggak main-main. Dan Pak Presiden Prabowo sudah punya komitmen yang sangat serius untuk mengkooperasikan, untuk meningkatkan kualitas kooperasi. Kenapa saya tanya waktu diskusi dengan beliau, kenapa dipisah kooperasi dan UMKM? Karena dia nggak mau kooperasi itu identik dengan UMKM. Karena harus ada kooperasi yang besar. Di beberapa negara juga kooperasinya besar-besar. Prancis, Belanda, Jepang, Korea, dan sebagainya. Australia, New Zealand. Karena itu nanti kita akan menjadikan salah satu koperasi atau bisa 1 sampai 5 koperasi besar di Indonesia. Saya nggak mau pidato panjang-panjang, nanti ini baru masuk udah. Pak Teten, terima kasih. Mudah-mudahan nanti saya juga ingin minta pengalaman, karena Pak Teten punya pengalaman 5 tahun di kementerian ini, bisa memberi input, dan juga Pak Ibu-ibu sekalian, Bapak di lingkup kerja Kementerian Komunikasi itu. Terakhir saya seperti di Kominfo, saya pantun, dan akhirnya saya tutup dengan pantun, ayo ting-ting anaknya satu. Yang penting Kementerian Koperasi harus bersatu. Yang terakhir, ayo ting-ting bawa gerobak. Yang penting Kementerian Koperasi kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.